Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, tangguh, dan kreatif. Pembelajaran hari ini masih pada tema 7, subtema yang kedua, masuk pada pembelajaran kedua dan ketiga. Silakan sekalian siapkan buku dan alat tulisnya. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 54. Pembelajaran 2. Mari kita baca bacaan yang ada di bawah ini. Ayo mengamati. Amati gambar tempat hidup hewan berikut. Hewan hidup di dua tempat. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat. Apa saja jenis hewan yang hidup di darat? Apa saja jenis hewan yang hidup di air? Coba jelaskan. Nah, ini ada gambar binatang. Nah, tempat hidup binatang itu ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air, dan ada juga yang hidup di darat dan di air. Nih, contohnya ikan hidup di air, ular, harimau itu hidup di darat. Dan bawahnya, ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca bacaan berikut. Rusa, ular, dan macan hidup di darat. Ikan dan belut hidup di air. Rusa dan macan tidak dapat hidup di air. Ikan dan belut tidak dapat hidup di darat. Di manakah tupai dan burung hidup? Tupai tinggal di pohon. Burung terbang di udara. Namun mereka mencari makan di darat. Katak hidup di darat, namun anak katak hidup di air. Nah, dari bacaan ini kalian bisa mengetahui binatang apa, tempat hidup binatang. Binatang apa saja yang bisa hidup di darat, binatang apa yang bisa hidup di air. Nah, dan binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Lanjut ke halaman 65. Jawab pertanyaan berikut. Sebutkan 3 hewan yang hidup di air. Nah, contohnya ikan, kepiting, udang. Ini hidup di air. Nomor 2. Dapatkah kuda hidup di air? Tidak, karena kuda itu hidupnya di darat. Nomor 3, di manakah tempat hidup bebek? Di darat. Nomor 4, dapatkah kepiting hidup di darat? Tidak.
Lanjut bawahnya. Ayo belajar. Ikan hidup di air. Ikan berenang di dalam air. Ikan berenang menggunakan sirip. Nah, jadi ikan hidup di air. Dia bergerak dengan berenang. Berenangnya dengan menggunakan sirip. Nomor 2, macan. Macan hidup di darat. Macan berlari cepat di darat. Macan berlari menggunakan 4 kakinya. Nah, macan bergerak dengan berlari. Dia berlari menggunakan kaki. Burung. Burung hidup di darat. Burung terbang di udara. Burung terbang menggunakan sayap. Nah, cara bergerak burung adalah terbang. Burung terbang menggunakan sayap. Burung ini tempat hidupnya di darat. Bagaimana ular bergerak? Ular melata di atas tanah. Ular melata menggunakan perutnya. Bawahnya, lengkapi kalimat di bawah ini. Tanpa sirip, ikan tidak dapat berenang. Untuk berlari, macan menggunakan kaki. Sayap membuat burung dapat terbang. Dengan perut, ular dapat melata. Nah, ini jawaban soal yang ada di halaman 55. Halaman 55. Oke. Kita lanjut ke halaman 56. Ayo lakukan. Beri warna bagian atas kartu hewan berikut. Warna merah untuk hewan darat. Jadi warna merah nanti untuk hewan yang hidup di darat. Warna biru untuk hewan hidup di air. Warna hijau untuk hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, ini ada beberapa jenis hewan. Kita akan memberi warna kotak yang ada di atasnya sesuai tempat hidupnya. Nah, ini sudah Bu Farida isi. Nah, kucing merah, dikasih warna merah karena tempat hidupnya di darat. Burung juga hidup di darat. Penguin hidup di darat. Udang hidup di air. Gurita juga hidup di air. Kemudian orang hutan hidup di air. Orang hutan hidup di darat. Merah warnanya warna kotaknya. Zebra hidup di darat. Katak hidup, kotaknya diberi warna hijau karena hidup di darat dan di air. Kura-kura juga binatang yang hidup di darat dan di air. Buaya hidup di darat dan di air. Bebek hidup di darat. Gajah hidup di darat. Nah, ini tempat hidup hewan-hewan yang ada pada halaman 56. Kemudian halaman 57 dan 58 itu PJOK nanti akan disampaikan oleh Bu Salma.
kita lanjut ke pembelajaran 3. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Memelihara kucing Anggora. Dini memelihara seekor kucing. Kucing itu berjenis Anggora. Kucing itu diberi nama Mio. Ibu membolehkan Dini memelihara Mio asal Dini taat aturan. Dini ingat aturan-aturan itu. Mio harus diberi makan dan minum dengan teratur. Kandang Mio harus dibersihkan. Jika Mio sakit, Dini memberitahu ibu. Ibu akan membawa ke dokter. Bawahnya ayo menulis. Tulis apa saja yang dilakukan Dini untuk merawat Mio. Nah, dari bacaan ini tadi kalian diminta menuliskan apa saja yang dilakukan Dini untuk merawat Mio, yaitu Mio harus diberi makan dan minum secara teratur. Nomor 2, kandang harus dibersihkan. Jika Mio sakit, memberitahu ibu untuk biar ibu membawa ke dokter, atau bisa disingkat, jika Mio sakit, Mio segera dibawa ke dokter. Nah, itu aturan Dini dalam merawat Mio. Ada 3 aturan. Silakan kalian tulis di sini. Kemudian nomor 2, aturan-aturan untuk merawat Mio merupakan kalimat pemberitahuan. Ibu memberitahukan kepada Dini. Lanjut buka selanjutnya halaman 60. Buatlah kalimat tanggapan yang diucapkan. Buatlah kalimat tanggapan yang Dini ucapkan. Ini ibu memberitahu kepada Dini. Dini boleh memelihara hewan, tapi Dini harus taat aturan. Nah, ini kalimat pemberitahuannya ibu kepada Dini. Nah, kalian diminta membuat kalimat tanggapannya yang Dini ucapkan atas pemberitahuan ibu ini tadi. Dini bisa memberi tanggapan, baik Bu, Dini akan taat pada aturan. Nah, seperti itu. Nanti silahkan kalian tulis di kolom yang sudah ada di sini. Kemudian bawahnya, ayo bercerita. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Adakah aturan-aturan untuk memeliharanya? Ceritakan pengalaman memelihara hewan tersebut. Jelaskan pula aturan-aturan yang untuk memelihara hewan itu. Nah, kalian kalau punya hewan peliharaan, silakan bercerita tentang aturan-aturan memelihara hewan peliharaanmu. Bawahnya, beri tanda cinta untuk sikap yang beri tanda cinta pada sikap terpuji. Bila aku memelihara hewan, aku akan melakukan tindakan berikut. Nomor 1, merawat dengan sebaik-baiknya. Ya, betul. Kita centang. Nanti kalian centang dalam kotak ya. Cukup membelai-belai hewan peliharaan. Apakah betul kalau memelihara hewan itu cukup dibelai-belai saja? Tidak. Boleh dibelai tapi harus diberi makan
dan dirawat. Kalau cuma membelai-belai saja itu bukan sifat sikap untuk tidak cukup hanya membelai-belai saja ya. Nomor 3, ikut membersihkan kotoran hewan peliharaan. Betul. Meminta ibu dan ayah merawat hewan peliharaan. Tidak boleh, kalian harus ikut merawatnya, jangan membebani orang tua. 4, melempar-lempar hewan peliharaan ke udara. Ini apalagi ini tidak boleh. Jadi sikap terpuji saat memelihara hewan adalah merawat dengan sebaik-baiknya, ikut membersihkan kotoran hewan peliharaannya. Walaupun membelai itu juga sikap terpuji, tapi kalau cuma membelai-belai saja, misal kamu punya kucing kok kucingnya cuma dibelai-belai saja, tidak kamu rawat, itu bukan sikap yang terpuji. Lanjut ke halaman 61. Ayo membaca. Di sekitar kita banyak terdapat hewan. Ada hewan liar, hewan kesukaan, dan hewan ternak. Hewan liar hidup di alam bebas. Hewan kesukaan dipelihara di rumah. Hewan ternak dibesarkan di peternakan. Nah, jadi hewan itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan liar itu hidupnya di alam bebas, hewan kesukaan dipelihara di rumah, hewan ternak itu dibesarkan di peternakan. Ayo lakukan. Coba kamu sebutkan contoh hewan liar di alam bebas. Nah, contoh hewan liar adalah yang hidup di alam bebas. Gajah, harimau, itu hewan liar. Kemudian coba kamu sebutkan contoh hewan peliharaan di rumah ya. Contoh hewan peliharaan adalah kucing, ikan mas, ikan koi. Nah, itu contoh hewan peliharaan yang hewan peliharaan itu hewan yang untuk kita pelihara untuk menghibur kita di rumah. Kemudian coba sebutkan contoh hewan di peternakan. Ini contohnya kambing, sapi, itu contoh hewan yang dibesarkan atau hewan ternak yang dibesarkan di peternakan. Ayo diskusi, bawahnya ya. Ayo diskusi. Elang Jawa termasuk hewan liar. Elang Jawa hidup di hutan. Elang Jawa sering diburu. Hutan tempat tinggalnya dirusak. Elang Jawa kini hampir punah. Hewan liar juga perlu dijaga. Diskusikan apa yang seharusnya dilakukan agar elang Jawa tidak punah. Nah, seharusnya karena elang Jawa itu sudah hampir punah, seharusnya tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap oleh manusia, karena kalau ditangkap nanti akan benar-benar punah. Dan kita sebagai manusia juga harus menjaga hutan agar tidak rusak, sehingga binatang-binatang yang hampir punah itu bisa tenang hidup di hutan dan akhirnya binatang itu tidak jadi punah. Lanjut halaman 62. Ayo belajar. Elang Jawa, elang hitam, dan elang bondol
terancam punah. Jumlah di hutan Indonesia semakin langka. Setelah diteliti terdapat 57 ekor elang Jawa, 93 ekor elang hitam, dan 78 ekor elang bondol. Nah, ternyata memang tiga jenis elang ini, elang Jawa, elang hitam, dan elang bondol itu di seluruh Indonesia jumlahnya tinggal sedikit. Ya, makanya hampir punah karena tinggal sedikit, dan makanya kita tidak boleh untuk memburunya atau menangkapnya. Gini ku tahu, hewan liar harus dijaga keberadaannya. Kemudian bawahnya, elang hitam berjumlah paling banyak. Elang Jawa, elang hitam berjumlah paling banyak di antara ketiga elang ini tadi. Elang Jawa berjumlah paling banyak karena masih ada 93 ekor. Elang Jawa jumlahnya paling sedikit. Nah, karena jumlahnya cuma 57. Karena yang elang bondol jumlahnya 78. Jadi paling sedikit itu adalah elang Jawa, diulangi dari ini tadi. Jumlah setelah dilakukan penelitian ternyata jumlah 57 itu jumlah elang Jawa, 93 itu jumlah elang hitam, 78 ekor jumlah elang bondol. Nah, elang hitam diulangi elang hitam berjumlah paling banyak. Nih, elang hitam ini jumlahnya 93, maka jumlahnya paling banyak. Elang Jawa berjumlah paling sedikit karena jumlah elang Jawa cuma 57. Elang bondol lebih banyak dari elang Jawa. Ya, karena elang bondol jumlahnya masih 78, sedang elang Jawa 57, maka jumlahnya elang bondol lebih banyak dari elang Jawa. Tetapi lebih sedikit dari elang hitam. Jadi, walaupun elang bondol ini jumlahnya lebih banyak daripada elang Jawa, tetapi jumlah elang bondol ini lebih sedikit dari elang hitam. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah elang hitam, elang hitam, elang bondol, kemudian elang Jawa. Itu jumlah atau urutan hewan mulai dari yang paling banyak. Nah, Bu Farida tambahi, kalau urutan hewan dari yang paling sedikit, urutannya menjadi elang Jawa, elang bondol, kemudian baru elang hitam. Sekarang bawahnya, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah ini, elang Jawa, elang bondol, dan elang hitam. Ini urutan dari yang paling sedikit. Kemudian lanjut ke halaman 63. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Di peternakan terdapat 82 ayam. Ini. Kemudian 67 burung puyuh ini. Dan 76 bebek. Jadi ayamnya ada 82. Nih. Burung puyuh 67, ada 67 jumlahnya. Kemudian bebeknya ada 76. Nah, di bawahnya hewan mana yang paling banyak? Silahkan kalian isi berdasarkan jumlahnya. Hewan yang paling sedikit, silahkan kalian isi nama hewannya bukan jumlahnya.
Kemudian kamu sebutkan titik-titik lebih banyak daripada burung puyuh. Hewan apa yang lebih banyak dari burung puyuh? Silakan kalian isi di sini namanya berdasarkan tabel atau berdasarkan data di atasnya. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ayam. Nah, yang lebih sedikit dari ayam itu hewan apa? Kalau ada dua macam hewan, silakan keduanya juga ditulis. Urutkan hewan dari yang paling banyak. Nah, urutkan hewan dari yang paling banyak. Urutannya silakan kalian tulis nama hewannya, bukan jumlahnya. Dari yang paling banyak diisi di sini. Kemudian urutkan hewan dari yang paling sedikit. Silakan kalian diisi di sini nama hewannya dari yang paling sedikit. Nah, ini silakan kalian kerjakan. Kemudian yang nomor 2, di rawa terdapat 77 kata, 83 ikan, 69 udang. Nah, ini data ini untuk mengisi tadi untuk mengisi halaman 64. Nah, kalian isi seperti yang Bu Farida jelaskan tadi. Kemudian untuk nomor 3, lingkari bilangan terkecil dan silang bilangan terbesar. Untuk nomor 3 ini ada beberapa kotak. Nah, setiap satu kotak ini kalian diminta melingkari bilangan yang paling kecil dan menyilang bilangan yang paling besar setiap kotak. Jadi nanti misal contohnya yang 60 ini kotak pertama, yang dilingkari bilangan yang paling kecil itu yang dilingkari 55, kemudian yang disilang bilangan yang terbesar yang disilang adalah 96. Nah, ini silahkan kalian kerjakan. Kemudian nomor 4, urutkan bilangan dari bilangan yang terkecil. Nah, silakan ini yang ada di lingkaran ini kalian urutkan, kalian tulis di sini bilangan mulai bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nomor 5, urutkan bilangan dari yang terbesar. Nah, kebalikannya untuk nomor 5 kamu tulis dari bilangan yang terbesar, urutkan sampai yang terkecil. Nah, ini tadi anak-anak pembelajaran subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Untuk tugas yang harus kalian kirim adalah halaman 60. Halaman tugas yang ada di halaman 63 dan 64. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan materi pembelajaran hari ini sudah Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, selamat menjalankan tugas. Tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan nurut sama ayah dan bunda. Cukup sekian dari Bu Farida. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.